Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi pada kesempatan ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa teori dalam ilmu pemerintahan. Kali ini kita mencoba menjelaskan sedikit tentang teori permainan politik atau game teori politik. Nah, teori ini sebenarnya digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam pesta demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum. Ya, kenapa? Karena dalam proses politik yang berjalan saat sekarang ini, di situ terjadi berbagai macam dinamika. Ya, berbagai macam dinamika. Ya. Bahkan cenderung kita menemukan para pendukung calon atau partai politik yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap apa yang didukung tersebut. Nah, dari loyalitas inilah kemudian itu bermunculan dan berlebihan sehingga cenderung menjadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Itu cenderung menjadi pemicu. Karena kenapa? Ketika terjadi perbedaan pandangan dalam politik, perbedaan pilihan dalam politik, maka ini juga ikut mempengaruhi strata sosial yang ada di masyarakat. Mempengaruhi situasi sosial politik yang berlaku di masyarakat. Karena di situ pilihan itu kemudian mengatakan kalau tidak memilih satu berarti kamu mendukung yang kedua atau mendukung yang ketiga. Maka dengan demikian kita tidaklah sejalan lagi katanya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, ini menunjukkan bahwa situasi politik itu kemudian menjadi pemicu lahirnya konflik-konflik sosial masyarakat. Ya. Karena loyalitasnya itu yang tinggi, kemudian bahkan dia relawannya itu, kadang kita menemukan relawan politik itu yang betul-betul rela bahkan sampai meredang nyawa hanya karena persoalan mempertahankan pilihan itu. Nah, teori permainan politik itu kemudian menawarkan satu gagasan. Ya, gagasan yang dikembangkan di dalamnya adalah hendaknya ada ada pihak yang bertindak sebagai pendingin atas kondisi yang panas itu, kondisi politik yang memanas itu. Hendaknya ada yang menjadi pendingin, dalam artian itu adalah memberikan solusi yang dikenal dengan resolusi konflik dalam politik. Apa langkah strategis untuk kembali menciptakan situasi sosial masyarakat yang kondusif? Apa langkah-langkahnya? Karena kenapa ini menjadi penting? Karena dalam proses politik pikiran itu terpusat kepada persoalan siapa menang siapa kalah. Nah, karena persoalan siapa menang siapa kalah itu kemudian dibangun secara mendalam, tertanam kuat dalam pendirian kita, pendirian para relawan-relawan yang memiliki loyalitas yang tinggi itu kemudian menjadi sumber konflik baru. Nah, dengan demikian ketika
proses politik itu berakhir, maka resolusi atas konflik yang tercipta itu sangat dibutuhkan untuk kembali menyatukan atau menciptakan kehidupan sosial politik masyarakat yang kondusif. Ya, kenapa demikian? Karena tidak sedikit proses politik itu kemudian menciptakan konflik yang berkepanjangan. Nah, ini yang kita tidak inginkan di dalam proses itu. Sehingga teori ini kemudian menawarkan gagasan bahwa hendaknya ada penengah. Jangan kita semuanya berada pada posisi kiri atau posisi kanan atau posisi atas atau posisi bawah. Maksudnya apa? Jangan kita semua masuk dan larut ke dalam politik yang menciptakan konflik itu. Resolusi konflik adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk menata kembali kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, maka diajukanlah pertanyaan. Ya, pertanyaan dasarnya adalah apa atau adakah yang tersisa dari proses politik itu? Apakah yang tersisa itu adalah ampas hitam ataukah saripati layaknya madu? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Nah, kenapa? Dengan berakhirnya proses politik yang panjang dalam proses pemilu itu bukan berarti bahwa berakhirlah segala-galanya. Nah, dalam pandangan masyarakat kita yang awam itu mengatakan bahwa pilihan itu adalah segala-galanya. Sehingga ketika dalam prosesnya itu terjadilah banyak hal yang tidak diinginkan, ya, termasuk konflik-konflik. Sehingga ya kelompok yang menengahi ini sangat dibutuhkan. Nah, itu yang dikehendaki dalam teori permainan politik. Hendaknya ada kelompok yang memberikan resolusi terhadap konflik, ya. Karena kenapa? Politik itu dalam analisis game teori ini, itu politik itu adalah sebuah permainan layaknya sebuah drama, ya. Apa yang nampak di hadapan kita itu belum tentu itu yang sesungguhnya. Ya, layaknya drama. Tentu di baliknya itu ada sutradara yang mengendalikan. Nah, bagaimana kemudian sutradara ini mampu mengendalikan situasi yang sudah berbentuk konflik itu kembali menjadi kondusif, ya. Sehingga tidak berlarut-larut dalam kondisi yang tidak menentu itu. Ya, karena pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk yang menyukai permainan dan suka bermain. Ya, karena bermain itu adalah bagian atau proses dari relaksasi pada kehidupan manusia. Nah, itu salah satu bagian terpenting dari game teori ini atau teori permainan politik. Nah, jika kemudian politik itu dibentuk dengan skema yang mengakomodasi atau
menerapkan game teori ini, maka penting untuk segera merumuskan perdamaian dan penyelesaian konflik, membangun kekuatan bersama. Bagaimana kemudian kita kembali saling merangkul antara satu dengan yang lain, antara yang menang dengan yang kalah. Tidak ada lagi yang menang dan yang kalah, tetapi yang ada itu adalah kembali lagi menyatu ke dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Nah, kira-kira game teori politik seperti itu. Intinya dia adalah membangun resolusi atas konflik yang terjadi akibat dari kontestasi politik. Cukup untuk penjelasan tentang game teori politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.